Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Perusahaan Multinasional. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, Salsabila Tasya Erlinda dengan NPM 1901010120 dan Afrisa Eptifatira dengan NPM 1901010121. Yang selanjutnya adalah pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Cabang di luar negeri tidak hanya dimiliki perusahaan induk saja, tetapi juga operasi atau kegiatan cabang dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Suatu perusahaan yang memiliki atau mengontrol produksi atau fasilitas lain pelayanan di luar negeri dari tempat kedudukan atau home base-nya atau disebut juga dengan United Nations. Yang selanjutnya, berdasarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan ukuran kuantitatif, yang pertama beroperasi di 2 negara atau lebih, dan yang kedua revenue dari foreign operation mencapai 25-30% revenue total. Selanjutnya berdasarkan ukuran kualitatif. Yang pertama, berorientasi pada home market atau ethnocentric. Yang kedua, berorientasi pada beberapa individual atau foreign markets, polycentric. Yang ketiga, berorientasi pada wilayah atau regiocentric. Dan yang terakhir, berorientasi global market atau geocentric. Adapun sifat perusahaan multinasional, terdapat 3 sifat. Yang pertama, karakter MNC sangat bervariasi tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pola pemikiran dan tujuan operasi di luar negeri. Yang kedua, pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Dan yang terakhir, pengaturan pemilikan dan cabang luar negeri atau lebih banyak joint ventures. Tujuan dan motif perusahaan multinasional. Ekspansi secara vertikal. Perusahaan induk yang memproses lebih lanjut mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut. Contohnya seperti perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Yang kedua, ekspansi horizontal. Mendirikan cabang luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Yang selanjutnya adalah keputusan perusahaan multinasional atau faktor ekonomi. Tujuan penjualan maksimum, terdapat manfaatnya, yaitu mengetahui kebutuhan dan selera konsumen, pelayanan kepada konsumen, masalah hambatan tarif dapat diatasi. Adapun keuntungan maksimum, yaitu pertimbangan efisien biaya. Contohnya, upah buruh rendah, kerajinan, tidak sering terjadi pemogokan, biaya transport, dan pajak rendah. Faktor non-ekonomi. Terdapat 3 faktor, yaitu faktor sosial budaya, berdasarkan sikap pemerintah terhadap perusahaan asing, serta kestabilan politik negara untuk menerima. Kekuatan bersaing MNC. 1. MNC sebagai perusahaan superior. 2. Dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi R&D. 3. MNC disebut sebagai perusahaan formasi. 4. MNC dapat menikmati adanya skala ekonomis. 5. MNC memperoleh manfaat dari besarnya jaringan keuangan internasional. 6. MNC sering punya monopoli pemasaran. 7. MNC sering menghindar dari kebijakan tarif atau kuota.
Dampak negatif dari MNC. 1. MNC justru dapat menimbulkan monopoli, sehingga alokasi sumber daya kurang optimal. 2. MNC dapat menghambat pesaingnya yang tidak mempunyai keunggulan. 3. MNC dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, negara induknya, ataupun negara tempat alokasi baru. 4. MNC lebih fleksibel, maka mereka sering dapat menimbulkan biaya eksternal bagi perekonomian dunia. Manfaat MNC sebagai negara induk. Yang pertama, kenaikan pendapatan ataupun risiko yang lebih kecil pemilik faktor produk. Yang kedua, diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya rendah. Konflik yang muncul di negara induk. Yang pertama, pergeseran tenaga kerja. Yang kedua, berkurangnya keunggulan modal dan teknologi. Yang ketiga, penghindaran pajak. Yang keempat, merongrong kebijakan ekonomi negara induk. Manfaat bagi negara penerima. 1. Basis pajak yang lebih besar. 2. Meningkatnya jumlah tempat atau kesempatan kerja. Yang ketiga, keahlian teknologi. Yang keempat, ekspansi modal. Yang kelima, diperkenalkannya jenis industri khusus. Yang keenam, pengembangan sumber daya lokal. Kerugian negara penerima. 1. Mencari laba yang berlebihan. 2. Mendominasi perekonomian setempat. 3. Hanya memperkerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat. 4. Gagal melakukan ahli teknologi yang maju. 5. Melakukan intervensi terhadap pemerintah. 6. Kurang membantu perkembangan perusahaan domestik. 7. Kurang menghormati adat, hukum, dan kebutuhan setempat. Pengaturan MNC oleh negara penerima. 1. Pengaturan tentang masuknya MNC. 2. Penentuan sektor-sektor tertentu yang sudah tertutup. 3. Negara penerima dapat mengatur kegiatan MNC. 4. Negara penerima melakukan pengaturan keuntungan yang boleh dikirim ke negara induk. 5. Negara penerima dapat melakukan tindakan nasionalisasi MNC. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.